yang sering ditanyakan di tengah-tengah masyarakat kita. Boleh enggak? Puasa Syawal itu diniatkan puasa qadha Ramadan? Iya juga. Diniatkan puasa Syawal? Iya juga. Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena qadha Ramadan itu wajib. Sementara puasa Syawal itu tidak wajib. Hukumnya sunat. Kita tidak boleh mencampur kedua-dua niat tersebut. Kalau ingin melaksanakan puasa di bulan Syawal, seperti yang kita katakan tadi, dahulukan qadha Ramadan, dan niatnya jangan dicampur, niatnya tetap qadha Ramadan. Tidak boleh dua niat dalam satu ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah taala dengan keberadaan kita di bulan Syawal ini dalam keadaan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk dapat berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun selanjutnya. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam literatur bahasa Arab, Syawal dapat kita artikan dengan peningkatan. Ketika sebuah timbangan, apabila ada satu yang turun dan satu yang naik, maka yang naik ini disebut dengan Syawal. Kalaulah Ramadan kemarin diambil dari akar kata Ramadan yang berarti membakar, maka Syawal artinya meningkat. Sesudah kita dibakar semangat kita untuk meningkatkan ibadah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membakar dan menghanguskan seluruh dosa dan kesalahan kita, maka di bulan ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mengarahkan kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syawal adalah bulan haji. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Dimulai dari Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Inilah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang makna dari Syawal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal ini menganjurkan kita untuk melaksanakan puasa sunat 6 hari lamanya di bulan Syawal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Orang yang berpuasa, orang yang telah melakukan puasa bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, pahalanya sama dengan pahala puasa setahun penuh. Puasa bulan Syawal, para pemirsa yang dimuliakan Allah, dapat dimulai dari hari yang kedua Syawal. Artinya satu hari kita merayakan Idul Fitri, di mana kita dilarang berpuasa pada hari itu. Tapi untuk puasa Syawal dapat dilaksanakan pada hari kedua dan selanjutnya sampai berakhir bulan Syawal. Apakah harus berturut-turut? Dalam mazhab Imam Syafi'i, puasa Syawal sebaik-baiknya dilakukan secara berturut-turut. Kenapa? Karena ibadah
semakin ibadah itu tingkat masyaqqahnya tinggi, tingkat kesulitan melakukannya tinggi, maka akan semakin besar pula pahalanya. Itu sebabnya dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana kasiyamid dahri. Kenapa puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan pahalanya sama dengan puasa setahun penuh? Li'annal hasanata bi'ashri amsalha. Karena satu kebaikan itu dihitung 10 kali lipat. Kalaulah Ramadan 30 hari dikalikan 10 itu sama dengan pahala 300 hari. Kemudian Syawal 6 hari dikalikan 10 60 hari itu sama dengan pahala 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan itu artinya 1 tahun. Itu yang dimaksud oleh Imam Nawawi di dalam penjelasannya tentang hadis ini, li'annal hasanata bi'ashri amsalha. Orang yang sudah berpuasa dalam bulan suci Ramadan kemudian diikuti dengan puasa di bulan Syawal, pahalanya dia sama dengan puasa setahun penuh. Puasa Syawal dapat dimulai dari awal bulan Syawal pada tanggal kedua Syawal sampai akhir Syawal. Melakukan ibadah puasa Syawal secara berturut-turut akan lebih tinggi pahalanya, lebih besar imbalan yang diterima oleh orang yang melakukannya dibandingkan dengan puasa Syawal tapi tidak berturut-turut, kendati pun itu juga dibenarkan. Karena ibadah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, semakin tinggi tingkat masyaqqahnya maka akan semakin besar pahalanya. Imam Qarafi di dalam kitabnya menuliskan sebuah kaidah tentang masalah ini. Apa kata beliau? Idza syarafa syai' wa 'azama fi syar'i qadruhu. Apabila sesuatu itu mulia, kedudukannya tinggi dalam agama kita ini, kafurat syurutuhu, syaratnya jadi banyak. Wa suddida fi husulihi ta'ziman lahu. Untuk mencapainya agak sulit. Kenapa? Karena dia punya kedudukan berharga, bernilai. Lianna sya'na kulli azimin, karena hal-hal yang bernilai la yahsulu biturqis sahlah, tak mungkin didapat dengan jalan yang mudah begitu saja. Hufatil jannatu bil makarih, surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang kita tidak suka. Oleh sebahagian orang terasa berat. Kan baru kemarin puasa 30 hari, baru kemarin puasa 29 hari, sekarang ditambah lagi 6 hari Syawal. Sebahagian orang merasakan itu berat. Sebenarnya para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justru itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan oleh ulama-ulama kita, di antara tanda ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diikuti dengan puasa Syawal ini. Di antara tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diikuti dengan ibadah-ibadah lain yang semisalnya. Apa tanda salat fardu kita diterima? Kita melaksanakan salat sunat. Apa tanda puasa fardu kita diterima? Kita melaksanakan puasa-puasa sunat sesudahnya. Apa tanda zakat kita diterima? Kita membayarkan sedekah sesudahnya, memberikan sedekah, mengeluarkan infak dan sedekah sesudahnya. Itu di antara ciri-ciri ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba mimma aftaradtuhu alaihi." Dan yang paling aku cintai dari seorang hambaku bahwa dia mendekatkan diri dengan sesuatu yang aku fardukan, dengan sesuatu ibadah yang aku wajibkan atasnya. Ramadan itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dalam hadis tadi dilanjutkan, wa mazala yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah sunat sehingga aku mencintainya. Jadi kalaulah ditanya, kalaulah pertanyaannya apa tujuan atau apa hikmah
atau manfaat melaksanakan puasa Syawal selama 6 hari? Manfaatnya yang pertama, menebus kekurangan-kekurangan kita yang terjadi pada puasa bulan suci Ramadan. Kita sudah menebusnya dengan jalan yang pertama, yaitu membayarkan zakat fitrah. Ada jalan lain atau ada tambahan lain yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk menebusnya. Apa itu? Melakukan puasa Syawal selama 6 hari, dan yang sebaiknya berturut-turut. Ini yang pertama. Yang kedua, menggapai mahabbah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai hambanya yang mendekatkan diri dengan ibadah-ibadah fardu, dan mencintai hamba-hambanya yang mendekatkan diri dengan ibadah sunat. Ada pertanyaan yang kemudian ditanyakan para pemirsa yang dimuliakan Allah, apakah puasa Syawal itu boleh dilakukan bagi orang-orang yang di bulan Ramadan kemarin ada puasanya yang tertinggal? Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ulama dalam masalah ini tidak sependapat sesungguhnya. Ada sebagian ulama yang mengatakan orang-orang yang tertinggal puasa Ramadannya karena sakitkah itu, atau karena dia musafir, atau bagi wanita karena dia haid dan lain-lain sebagainya, maka dia mesti mengqadha ibadah Ramadannya terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan puasa sunat Syawal. Itu pendapat yang pertama. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW yang kita sebut tadi dari Abi Ayyub Al-Ansari, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan, Nabi mengatakan man sama Ramadana, orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan. Nabi tidak mengatakan man sama ba'da Ramadana, tidak, tapi Nabi katakan man sama Ramadana, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, telah berpuasa di bulan Ramadan, kemudian diikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadannya selesai dulu. Yang berhalangan ketika bulan suci Ramadan, maka dia mesti menyelesaikan dulu puasa Ramadannya, baru kemudian dia melaksanakan puasa Syawal. Itu pendapat yang pertama. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bagi yang tidak sempurna puasa Ramadannya karena uzur-uzur yang dibenarkan, maka untuk mengqadha puasa Ramadan itu waktunya sepanjang tahun, di luar waktu-waktu yang diharamkan. Sementara puasa Syawal ini hanya dilakukan di bulan Syawal saja. Oleh karenanya mereka membenarkan, silakan dilaksanakan puasa Syawal. Kalau memang waktu tidak memungkinkan, kemudian nanti baru diqadha puasa Ramadannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya pribadi, kita dapat berlapang-lapang dalam masalah ini. Orang-orang yang masih memiliki, saudara-saudara kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih memiliki kesempatan untuk mengqadha ibadah Ramadannya, maka yang sebaiknya dahulukan qadha Ramadan. Tertinggal kemarin puasa Ramadan selama 5 hari umpamanya, karena haid atau karena sakit tertinggal 10 hari. Bulan Syawal itu 30 hari atau 29 hari. Maka bayar dulu qadha Ramadannya, dibayar dulu puasa Ramadan yang tertinggal, kemudian barulah dimanfaatkan hari-hari yang tersisa untuk melakukan ibadah puasa sunat Syawal. Tapi andai kata di bulan suci Ramadan kemarin tak mungkin sama sekali dia melaksanakan puasa Ramadan karena hamil umpamanya atau menyusui sehingga tak sanggup berpuasa Ramadan, sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepadanya. Kalau diqadhanya puasa Ramadan yang tertinggal itu semuanya tak dapat dia melaksanakan puasa Syawal, maka silakanlah laksanakan puasa Syawal terlebih dahulu, nanti baru diqadha Ramadannya sampai sebelum masuk Ramadan pada tahun yang selanjutnya. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pertanyaan lain yang sering ditanyakan di tengah-tengah masyarakat kita. Boleh enggak puasa Syawal itu diniatkan puasa qadha Ramadan? Iya juga. Diniatkan puasa Syawal? Iya juga. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah,
Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena qadha Ramadan itu wajib. Sementara puasa Syawal itu tidak wajib. Hukumnya sunat. Kita tidak boleh mencampur kedua-dua niat tersebut. Kalau ingin melaksanakan puasa di bulan Syawal, seperti yang kita katakan tadi, dahulukan qadha Ramadan, dan niatnya jangan dicampur, niatnya tetap qadha Ramadan. Tidak boleh dua niat dalam satu pahala, dalam satu ibadah. Untuk menggabungkan antara yang wajib dan yang sunat, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau ingin melaksanakannya, laksanakan qadha terlebih dahulu. Laksanakan qadha, nanti kalau masih ada waktu, baru kita melaksanakan puasa sunat Syawal kita. Berbeda antara menggabung yang sunat. Oleh karenanya kadang-kadang terjadi kesimpang siuran dalam masalah ini. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingatkan sekali lagi, bagi yang tertinggal ibadah Ramadannya, puasa Ramadannya beberapa waktu yang lalu ini, kemudian ingin melakukan puasa Syawal, yang sebaik-baiknya dahulukan qadha Ramadan, sesudah itu baru dilaksanakan puasa sunat Syawal selama 6 hari. Apakah harus berturut-turut? Jika ingin mendapatkan kelebihan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan berturut-turut, lakukan berturut-turut. Tapi jika terasa berat umpamanya sehingga tak mungkin pula rasanya, maka boleh dilaksanakan tidak berturut-turut. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang sunat, seperti yang dikatakan di dalam hadis qudsi tadi, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintai hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, apa yang akan terjadi? Aku akan menjadi pendengaran bagi dirinya untuk mendengar. Aku akan menjadi pandangan matanya yang memandang, kakinya yang melangkah, tangan yang memukul. Artinya kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak lagi dibatasi oleh apa-apa. Itu jika seorang hamba sudah mencapai tingkat mahabbah, limpahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal ini kita sangat dituntut untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan silaturahim kita. Silakan sambung silaturahim dimanapun dan kapanpun, jangan sungkan-sungkan. Kondisi yang tidak sama saat sekarang ini menuntut kita untuk lebih hati-hati saja, menuntut kita untuk banyak-banyak ikhtiar, melakukan hal-hal yang diarahkan oleh pemerintah kita. Kalau kita sudah melakukan ikhtiar kita, maka sedemikianlah cuma kewajiban kita. Soal hasilnya, soal apa yang akan terjadi, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi sekarang ini, kadang-kadang kita lebih banyak khawatir, takut kita berlebih-lebihan sehingga mematikan harap kita. Itu tidak benar, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tapi jangan sampai pula harap saja lupa dengan takut. Karena takut dan harap ini mesti seimbang. Al-khawfu wal-raja. Khawf kepada Allah Ta'ala, raja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti seimbang. Kondisi sekarang ini kadang-kadang kita dibutakan oleh media-media, sehingga pikiran kita dihantui oleh rasa ketakutan yang luar biasa karena wabah yang ada saat sekarang ini, sehingga nak kemana pun takut rasanya. Menengok orang lain pun takut rasanya. Kita lupa bahwa di samping takut kita ada harap kita. Jadi kita nikmati apa yang mungkin kita nikmati dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita pakai anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kondisi-kondisi itu silaturahim kita hanya di alam maya saja. Hanya berbalas pantun saja di alam maya. Tak sempat untuk bersilaturahim dengan keluarga-keluarga pokok kita. Yang dikhawatirkan itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perasaan-perasaan takut yang sedemikian rupa menghantui kita justru akan mematikan hati kita, menghilangkan gairah kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikhawatirkan. Di bulan Syawal ini tingkatkan ibadah kita, jalin silaturahim kita,
lakukan ikhtiar kita, karena itu wajib. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Tapi bukan berarti pula mengurung diri terus menerus sehingga tak tahu apa-apa. Itu juga dapat menjatuhkan kita ke dalam kebinasaan. Nanti penyakit yang mewabah itu tidak kena, mati oleh ketakutan. Itu juga tidak benar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pembahasan kita tadi, dalam kajian kita tadi disebutkan orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan, kemudian menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya sama dengan ibadah puasa setahun penuh. Karena satu kebaikan dihitung 10 kali lipat. Li'anal hasanata bi'ashri amthaliha. Gunanya untuk menebus kekurangan-kekurangan ibadah Ramadan kita. Dan yang kedua, untuk menggapai mahabbah Allah Subhanahu wa taala. Mahabbah ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba sudah mengetahui bahwa apa yang dilakukannya dalam rangka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan terjadi adalah tidak ada lagi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sanggup untuk melaksanakannya, dan insya Allah pada waktu yang akan datang akan kita lanjutkan kemudian kaji ini dengan kajian yang lebih rutin dan intensif, insya Allah. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.